Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Aniko Muhammadiyah, dari jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2023 dengan NIM 23012160205 dari Offering P. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit lalu poin-poin penting, lalu penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan keterkaitan dengan cara memfasilitasi belajar dengan performansi manusia dari bacaan yang berjudul Facilitation in Digital Learning Environment oleh Glenn Lalonde. Jadi, yang pertama adalah mengapa saya memilih bacaan ini? Jadi, saya memilih bacaan ini karena agar lebih mengetahui konsep dari pembelajaran online sinkronus serta segi manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta didik dalam pembelajaran online sinkronus maupun asinkronus. Selain itu, juga untuk mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan atau disiapkan dalam pembelajaran online melalui metode ini. Lalu, poin-poin penting yang dapat saya ambil dari bacaan ini adalah yang pertama, pembelajaran online secara sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran online sinkron dinilai lebih efektif dan berpotensi mendukung e-learning dalam pengembangan belajar daripada pembelajaran online yang asinkronus. Lalu yang kedua ada mempersiapkan segala hal termasuk alat-alat yang perlu digunakan untuk menghindari adanya kesalahan teknis pada saat sesi berlangsung. Jadi ada alat-alat yang harus dipersiapkan untuk uh, pada saat sesi video ini berlangsung. Seperti misal contohnya itu pada pembelajaran melalui Zoom ataupun di Meet itu kan harus ada alat-alat, misal ada mikrofon, terus ada laptop yang memadai dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kekurangan dari pembelajaran online sinkronus ini dalam hal waktu. Selain itu ada juga manfaatnya. Yang pertama ada literasi digital, kepastian kelas virtual, kecerdasan budaya, manajemen waktu, penerapan prinsip belajar orang dewasa. Jadi hal yang kekurangan yang signifikan dari pembelajaran online sinkronis ini itu dalam hal waktu. Karena jika kita melakukan pembelajaran online sinkronus itu kita harus berada pada waktu yang sama secara tatap muka walaupun secara online. Tapi kalau asinkronus itu bisa menyesuaikan waktu, jadi tidak harus tatap muka secara langsung. Lalu yang keempat adalah saat merencanakan pembelajaran online sinkronus harus mengetahui apa alasan seseorang mengadakan pembelajaran tersebut, siapa pesertanya, dan apa hasil yang akan mereka dapat pada akhir sesi. Lalu yang kelima dalam pembelajaran dengan metode ini harus menggunakan rencana pembelajaran. Bagaimana merancang sesi yang secara aktif melibatkan peserta untuk berkontribusi terhadap pembelajaran. Jadi penyelenggara dari pembelajaran metode ini tuh harus pandai-pandai membuat rencana dan rancangan bagaimana pembelajaran ini bisa menarik, interaktif, dan secara aktif itu dapat melibatkan siswa untuk berkontribusi dan menyalurkan ide-idenya untuk kelangsungan pembelajaran ini. Lalu, eh, penerapan sehari-harinya adalah fasilitasi dalam lingkungan pembelajaran digital melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, webinar dan pertemuan virtual, penggunaan aplikasi edukasi, penggunaan media sosial pendidikan, maupun monitoring dan evaluasi secara daring. Lalu, yang kelima adalah keterkaitan. Yang pertama, keterkaitan dengan cara memfasilitasi eh, pembelajaran. Pembelajaran online sinkronus adalah jenis pembelajaran di mana siswa dan pengajar terlibat dalam interaksi waktu nyata melalui platform online. Di sisi lain, cara memfasilitasi pembelajaran sinkronus dalam konteks online melibatkan serangkaian strategi dan pendekatan yang mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Lalu yang kedua ada peningkatan performansi manusia. Keterkaitan antara pembelajaran online sinkronus dan peningkatan performansi manusia dapat memiliki beberapa aspek positif. Yang pertama ada aksesibilitas dan fleksibilitas.
Pembelajaran online sinkronus memungkinkan akses lebih mudah ke pendidikan bagi orang-orang yang mungkin sulit menghadiri kelas secara fisik, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Lalu, yang kedua, kolaborasi dan interaksi sosial. Pembelajaran sinkronus dapat menciptakan lingkungan di mana peserta didik dapat berinteraksi secara langsung dengan pengajar dan sesama peserta didik. Ini dapat meningkatkan pembelajaran kolaboratif dan pengembangan keterampilan sosial. Nah, sebenarnya keterkaitan pada peningkatan performansi manusia ini banyak sekali. Namun saya di sini hanya mengambil dua aspek positif saja. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai bacaan ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.